A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Intan Gadis Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Rizky Ramadhani, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama lagi, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Satu tamparan keras mendarat di pipi kanan Intan, sampai meninggalkan bekas merah di pipi Intan. "Dasar anak tak tahu diuntung!" hardik bapaknya sampai nada suaranya naik 2 oktav. "Bikin malu keluarga. Mau ditaruh di mana muka kami ini, hah? Kamu tahu keluarga seperti apa yang sedang kita hadapi ini?" "Maafkan Intan, Pak." Dengan suara bergetar Intan menjawab. "Kamu tidak tahu, Intan. Keluarga Juragan Heru sangat berpengaruh di desa ini. Dan berkat kemurahan hati mereka juga kami bisa sampai menyekolahkan kamu dan adik kamu. Apa yang akan terjadi jika mereka sampai mengetahui perbuatan kalian, hah?" bentak Pak Kosim. "Tidakkah kau punya rasa sabar sedikit saja, nak? Masih ada di luar sana pemuda baik hati yang sedang menunggu kamu untuk saat ini. Nduk, apa kamu tidak tahu? Kami berniat menjodohkan kamu dengan anak pria baik-baik, yaitu anak lajangnya Pak Lurah, Nak Andi. Kenapa kamu dengan gerasa gerusu menyerahkan mahkota satu-satunya yang seharusnya kamu jaga baik-baik kepada lelaki yang masih berstatus pria beristri?" Bu Rumi berkata sambil menangis. "Kita telah gagal dalam mendidik anak, Pak," isak Bu Rumi. "Tapi Intan mencintai Kang Heru, Pak, Bu," ucap Intan. "Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah begini, Nak Heru harus mau bertanggung jawab. Bagaimanapun resikonya, Intan putri kita harus mendapatkan keadilan. Meskipun ini murni kesalahan dari mereka berdua." Bu Rumi berkata sambil terguguk. "Baiklah, kita harus bicarakan semua ini dengan Nak Heru secepatnya, sebelum aib ini menyebar ke seluruh penjuru desa," tutur ayah Intan. Singkat cerita, di tempat lain, "Barja, bagaimana dengan rencana kita?" "Aman, Kang. Aku sudah mengatur semuanya. Aku sudah mendapatkan info kalau di desa Singosari ada tukang pijat, sekaligus bisa menggugurkan bayi dalam kandungan," jawab Barja. "Baiklah, kamu atur keberangkatan kita. Sementara aku akan membujuk Intan supaya mau ikut dengan kita." Ketika Heru dan Barja sedang asik mengobrol, tiba-tiba telepon Heru berdering. Heru langsung tersenyum miring ketika tahu siapa yang menelponnya. "Halo, Kang. Jadi kan kita ketemu. Ada yang mau disampaikan. Masalah kita. Soalnya orang tuaku sudah mengetahui semuanya." "Tenang saja, aku akan menemui kedua orang tuamu. Tapi sebelumnya aku mau membawamu ke klinik. Kita harus periksa kandunganmu dulu. Aku mau tahu perkembangan calon anak kita seperti apa. Aku ingin anak kita lahir dengan sehat nantinya. Kamu bersiap-siaplah. Tunggu aku di depan tugu desa." "Benarkah yang akan katakan itu?"
Kalau begitu aku akan bersiap-siap. Kemudian telepon itu terputus. Singkat cerita, mau kemana Mbak? Tanya Lastri, adik Intan. Ketika ia melihat kakak satu-satunya itu sudah rapi dan tengah berdandan di depan kaca. Dek, Mbak mau ada urusan dulu keluar sebentar. Nanti kalau bapak sama ibu bertanya, katakan Mbak mau ke klinik memeriksa kandungan, supaya cucunya kelak lahir dengan sehat. Intan menitip pesan kepada sang adik dengan tersenyum lembut. Oh, begitu. Hati-hati di jalan, Mbak. Apa perlu aku antar? Sang adik menawarkan diri untuk menemani sang kakak. Tidak perlu, Dek. Mbak bisa sendiri. Mbak jalan ya. Assalamualaikum. Pamit Intan. Waalaikumsalam. Jawab sang adik sembari menutup pintu. Singkat cerita, Intan berjalan dengan santai menuju gapura pedesaan. Dia mengenakan dress warna putih terang. Betapa anggunnya penampilannya saat ini dengan polesan makeup tipis dan rambut diurai panjang sepinggang. Ketika dia sedang melamun, dikagetkan dengan sebuah klakson mobilnya Heru. Heru turun lalu membukakan pintu belakang untuk Intan. Sudah siap? Tanya Heru. Sudah Kang. Ayo, nanti keburu sore, ajak Heru. Kemudian Intan menurut, mengekori di belakang Heru masuk ke mobil. Namun Intan merasa heran. Tumben, ketemuan kali ini ditemani Barja, sopir pribadi Heru. Heru dan Intan duduk di kursi belakang. Dan Barja langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ketika Intan tengah asik berbincang dengan Heru di dalam mobil, tanpa Intan sadari, mobil yang dikemudikan oleh Barja bukan mengarah ke klinik melainkan ke arah lain, yang dimana melewati perkebunan jati. Bahkan ada pemakaman yang sudah terbengkalai di tengah kebun itu, dan hampir memasuki hutan yang Intan sendiri pun tidak tahu mereka sedang mengarah kemana, sebab belum pernah sama sekali pun Intan melewati tempat itu. Intan mulai keheranan sampai dia bertanya kepada Heru. Singkat cerita, sampailah mereka di desa Singosari, lebih tepatnya dusun Singosari. Kemudian Barja menepikan mobilnya di bawah pohon beringin yang rindang. Ayo, sudah sampai. Kita turun dulu, ajak Heru. Intan mengikuti Heru keluar dari dalam mobil. Ini rumah siapa? Kenapa di dekat hutan begini ada rumah, Kang? Jauh pula dengan pedesaan. Ayo kita pulang, Kang. Aku takut, rengek Intan. Tenang saja, aku ada di sini. Ayo kita masuk, ajak Heru. Permisi, Mbah. Terdengar ada orang menyahut dari dalam. Lalu pintu terbuka. Muncullah seorang nenek tua dengan mengunyah sirih di mulut. Nenek tersebut nampak memindai tubuh Intan dari atas ke bawah. Nampak ia tersenyum penuh tanda tanya. Mari masuk, ajak Mbah Narsih. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Tanpa kecuali Barja, dia berjaga di luar pintu rumah Mbah Narsih. Umur berapa kandunganmu, Cak Ayu? Tanya Mbah Narsih sambil memegangi perut Intan. Sudah memasuki 3 bulan, Mbah. Baiklah. Ayo duduk dulu. Mbah akan membuatkan ramuan dulu. Kamu pakai kain jarik ini, titah Mbah Narsih. Kemudian Mbah Narsih ke dapur. Sedangkan Intan, ia duduk di kursi kayu yang ada di ruang itu. Ini minum dulu. Mbah Narsih menyodorkan segelas minuman herbal kepada Intan.
Ini air apa, Mbah? Kok baunya langu dan pahit rasanya? Intan hampir muntah saat mencicipi sedikit jamu itu. Sudah minum saja, tidak apa-apa. Kemudian Intan meminumnya. Meskipun mau muntah tetapi dipaksa dengan bantuan tangan Heru. Diminumkannya sampai habis tak tersisa. Kemudian Heru tersenyum penuh arti setelah itu. Bagus Cak Ayu. Sekarang kamu naik ke atas amben itu. Baringkan tubuhmu. Aku akan menyiapkan keperluan dulu, tutur Mbah Narsih. Selang beberapa menit Intan merasakan ada yang aneh di perutnya. Tubuh Intan terasa panas dingin. Intan mengeluhkan semua yang ia rasakan itu kepada Heru. Kang, perutku kok mules. Badanku pun terasa panas. Ada apa ini? Tenang saja, tidak apa-apa. Itu hanya reaksi ramuan, jawab Heru. Kok perutku tiba-tiba jadi kram begini? Aduh, sakit Kang. Tiba-tiba Mbah Narsih datang dengan membawa air di dalam tempat yang berbahan stainless dan minyak urut. Ada apa ini, Mbah? Kenapa perutku jadi mules dan sakit begini? Tolong bawa aku ke klinik. Aku tidak ingin terjadi apa-apa kepada anakku, keluh Intan. Intan, aku menyayangimu, tapi aku tidak ingin anak ini lahir. Jadi mau menyingkirkan bayiku? Iya, betul. Supaya kita bisa bersatu. Dan kamu harus menuruti kemauanku. Mengerti? Teriak Heru. Intan menangis meratapi nasibnya. Kenapa dia begitu bodoh dengan mempercayai janji manis yang keluar dari mulut Heru? Kini Intan hanya bisa menyesali tanpa tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menangis dengan menahan rasa sakit di area perutnya. Kemudian Intan merasakan ada sesuatu yang keluar dari jalan lahirnya. Darah, pekik Intan. Ayo bersiaplah. Aku akan mengeluarkan janin yang ada di dalam perutmu, kata Mbah Narsih. Tidak, jangan bunuh anakku. Intan berteriak hendak melarikan diri. Pegang dia, jangan biarkan lari. Biar aku menyelesaikan pekerjaanku, titah Mbah Narsih kepada Heru. Heru menuruti perintah Mbah Narsih. Jangan, ku mohon kasihanilah anakku. Dia tidak berdosa. Biarkan dia hidup. Mbah Narsih dengan cekatan melakukan pekerjaannya. Dia mulai memijat area perut Intan. Intan merasakan kesakitan yang tiada terkira sampai dia berteriak. Namun Mbah Narsih segera menyumpal mulut Intan dengan seutas kain jarik. Badan Intan sudah lemas tak berdaya. Nafasnya pun terengah-engah. Sesak yang Intan rasakan. Burung gagak berterbangan di atap rumah Mbah Narsih, membuat bulu kuduk Barja yang tengah berjaga di luar rumah terasa merinding. Barja langsung masuk ke dalam mobil karena ketakutan. Malam ini terasa mencekam sekali, batin Barja. Kemudian dia menyulut sebatang rokok untuk mengusir rasa takut dan sekaligus menghangatkan tubuhnya. Di dalam rumah, nyawa Intan sedang dipertaruhkan antara hidup dan mati. Intan kehilangan banyak darah pada malam ini. Nafasnya pun sudah melemah, membuat Mbah Narsih dan juga Heru dilanda ketakutan. Bagaimana ini, Mbah? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Heru. Aku sudah menjalankan pekerjaan ini lebih dari 10 tahun. Dan belum ada korban jiwa sebelumnya. Semoga saja dia selamat. Tapi dia cukup kehilangan banyak darah, jawab Mbah Narsih.
Dan benar saja, Intan menghembuskan nafasnya pada malam itu juga. Intan, Intan, bangun Intan. Heru menepuk pipi Intan dengan pelan, tapi Intan tidak memberikan reaksi, membuat Heru dan Banarsi semakin ketakutan. Intan, bangun Intan, jangan membuat aku takut. Tapi Intan tetap tidak membuka matanya, bahkan badannya pun terasa dingin di sekujur tubuhnya. Aduh, bagaimana ini Mbah? Apakah dia sudah mati? Mbah Narsi langsung memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan dan juga leher Intan. Tidak ada denyut nadi kehidupan. Di sana detak jantungnya pun sudah berhenti. Mbah Narsi menggelengkan kepalanya secara perlahan. Dia sudah tidak ada. Apa? Bagaimana ini Mbah? Kita sudah membunuhnya. Aku takut masuk penjara, jawab Heru dengan gugup. Bukan aku yang telah membunuhnya, tapi kamu. Sekarang pulanglah dan bawa jasad perempuan ini. Dan jangan libatkan aku atas kematian perempuan ini. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai tukang pijat, sekaligus dukun beranak, tegas Mbah Narsi. Kemudian Heru terpaksa membawa pulang mayat Intan dari rumah Mbah Narsi. Heru membungkus mayat Intan dengan kain jarik yang dikasih oleh Mbah Narsi. Kemudian Heru membopongnya keluar. Tetesan darah masih keluar merembes dari jalan lahir milik Intan, sehingga mengenai jaket yang dikenakan oleh Heru. Kemudian Heru berjalan menuju mobil yang terparkir di bawah pohon beringin di samping rumah Mbah Narsi. Barja yang telah melihat Heru keluar dengan membawa sesuatu langsung keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Heru. Kemudian Heru menyimpan mayat Intan ke dalam bagasi mobilnya. Sudah siap Juragan? Ini Intan kan? Kenapa ditutup kain jarik begini? Tanya Barja. Iya Barja, Intan tidak selamat. Dia pendarahan, jawab Heru. Apa? Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Haruskah mayatnya kita bawa pulang? Itu tidak mungkin kan Juragan? Timpal Barja. Itulah yang sedang kupikirkan. Harus kita apakan mayat perempuan ini? Sudahlah, kau bantu aku berpikir, tukas Heru. Begini saja Juragan, kita buang saja ke jurang yang kita lewati sore tadi, yang tidak jauh dari sini tempatnya. Pasti aman, sebab jarang sekali kendaraan lewat karena hutan belantara. Setuju, usul Barja. Aku tidak setega itu Barja. Lalu Juragan maunya gimana? Membawanya pulang, terus diserahkan ke orang tuanya begitu? Itu sama saja kita menyerahkan diri Juragan. Aku tidak mau. Bisa-bisa kita masuk penjara. Bagaimana dengan keluarga kita nantinya Juragan? Barja sedikit bingung. Kala Heru malah bertingkah tidak seperti sebelumnya. Barja menggusar rambutnya, lalu masuk ke dalam mobil dengan wajah ditekuk. Heru pun sedikit berpikir dengan usulan Barja. Lalu, baiklah, ayo kita pulang. Kita buang mayatnya di jurang. Perintahnya menyetujui usulan Barja. Barja merasa lega kala Heru akhirnya mau mengikuti sarannya untuk membuang mayat gadis itu. Sesampainya di jalan curam, Barja membantu Heru mengeluarkan Intan. Lalu bersama-sama melemparkan tubuh gadis itu ke jurang yang memang sedikit dalam juga terjal karena penuh dengan bebatuan yang sangat besar. Juga terdapat sungai yang besar arusnya di bawah jurang tersebut.
Barja dan Heru bersamaan melempar mayat Intan. "Maafkan Akang Intan. Akang terpaksa melakukan ini," lirihnya membatin. Heru lalu meninggalkan sisi jurang. Namun ekor matanya seakan menangkap siluet seseorang yang tengah berdiri di samping pohon jati yang rindang dan besar. "Tunggu Barja," ujar Heru. "Ada apa juragan?" "Sepertinya ada seseorang di sana," tunjuk Heru. "Seseorang?" Barja memutar kepalanya, melihat hutan yang gelap dan mencekam. Hanya hawa dingin yang menyapa tubuhnya. Pandangannya menyapu sekeliling namun tidak menemukan siapapun. "Tidak ada juragan. Di sini hanya kita berdua. Dan gelap juga." "Ya sudah, ayo kita pulang." Barja mengangguk. Namun hembusan angin membuatnya mengusap tengkuk yang terasa berat. "Jahat!" Barja tersentak kala telinganya mendengar suara seseorang berbisik. Namun saat ia menoleh tidak ada siapapun. Hanya hembusan angin dan suara hewan malam yang saling bersahutan. Barja yang merasa gelisah langsung menyusul Heru dan hendak menyalakan mobilnya. Namun berkali-kali mencoba, mobil Heru tetap tak mau menyala. "Akang, tolong Kang!" Barja dan Heru terkesiap kala mendengar suara perempuan melengking memanggilnya. "Jah, suara siapa itu?" Namun Barja tidak menjawab. Hanya matanya lurus menatap pada kaca di samping Heru. Dengan peluh yang mulai bercucuran, Heru yang penasaran ikut berbalik namun matanya ikut terbuka lebar kala menatap sesuatu di balik kaca mobil. "Ah, siapa itu Jah? Kenapa dia ada di sini?" Seorang kakek tua dengan wajah yang sedikit samar juga pungguk-pungguk itu menatap keduanya yang berada di dalam mobil. "Buka saja." Heru membuka sedikit kaca mobilnya. Namun kakek tua itu hanya menatapnya dengan tatapan tajam. "Ada apa kek?" tanya Heru gugup. "Kalian akan celaka," tegasnya. Heru terdiam. Pandangannya memutar pada Barja yang terus mencoba menyalakan mesin mobil. "Kalian akan celaka. Ingat itu," teriak kakek tersebut. Akhirnya mobil menyala. Heru langsung menutup kaca mobil dan melaju meninggalkan hutan tersebut setelah kakek tua itu berkata dengan sedikit parau, "Ayo Jah, pergi dari sini." Mobil pun meninggalkan kakek tua yang terus berbicara perkataan yang sama. Namun kala mobil sedikit menjauh, Heru melihat sosok wanita yang berdiri di samping kakek tua itu. "Intan." "Ada apa Kang?" tanya Barja. "Aku melihat Intan berdiri di samping kakek tua tadi," jawab Heru. "Tidak mungkin. Akang salah lihat. Akang kecapean makanya halusinasi. Sudah, kita pulang. Urusan sudah selesai," timpal Barja. Padahal mereka tidak tahu, awal petaka bagi mereka baru saja dimulai. Siap-siap kalian setiap saatnya menerima teror yang datang bertubi-tubi. Singkat cerita, setelah itu Heru dan Barja meninggalkan tempat itu dengan perasaan was-was. Sesampainya di halaman rumah, Heru langsung membuang jaket yang ia kenakan ke tong sampah dan membakarnya supaya istrinya tidak curiga sebab ada noda darah di jaket tersebut. "Loh, Akang kok malam sekali pulangnya?" tanya Sinta, istri Heru yang baru saja membukakan pintu. "Iya, ada kendala sedikit di jalan tadi." "Neng, Akang capek. Tolong buatkan kopi ya. Akang mau mandi dulu." "Baik, akan aku buatkan," tutur Sinta. Setelah siap mandi, badan Heru nampak segar kembali.
Lalu dia duduk di ruang TV sambil menyalakan rokok dan menikmati segelas kopi buatan istrinya. Ketika Heru sedang menonton televisi, Heru dikejutkan dengan suara gaduh dan berisik di dapur. Suara apa itu? Heru berjalan menuju dapur. Aneh, tadi jelas-jelas ada suara benda jatuh dari dapur. Tetapi tidak ada apa-apa. Mungkin hanya perasaanku saja, batin Heru. Kemudian ia meninggalkan dapur dan kembali ke ruang TV. Sampai dia ketiduran di sofa. Kemudian, tiba-tiba Heru merasakan ada sentuhan tangan yang dingin, lengket, dan juga basah di lehernya. Tangan itu mencekik leher Heru, kemudian berbisik di telinga Heru. Kalian akan mati. Heru terkejut dan meronta-ronta sambil berteriak. Sampai istrinya terbangun karena mendengar suaminya teriak-teriak di ruang TV. Dan langsung berlari menghampiri suaminya. Kemudian menepuk-nepuk bahunya. Heru terjengkat karena kaget. Rupanya tangan istrinya yang menepuk pundaknya untuk membangunkannya. Kamu, Neng, ngagetin Akang saja. Kenapa kau teriak-teriak, Kang, dan ketakutan gitu? Kayak habis melihat setan aja. Ayo, pindah tidurnya. Iya, duluan. Akang mau ke kamar mandi dulu. Di sisi lain, ketika penjaga pos ronda sedang berkeliling. Tata, kau merasa enggak kalau malam ini agak lain cuacanya? Mendung gelap. Sedikit seram gak sih? Tanya Mang Kirman kepada Mang Tata. Dasar kau aja penakut. Tiap malam juga begini-begini aja, jawab Mang Tata. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya seseorang yang sedang berjalan di tengah kegelapan malam. Kirman yang sedang membawa senter nampak terkejut setelah cahaya senternya mengenai wajah orang tersebut yang tertutup rambut sepinggang. Tak, ada cewek tuh, bekik Mang Kirman sambil menyenggol lengan Mang Tata. Mana ada, Kir, cewek keluyuran malam-malam begini. Gerimis lagi. Mungkin kau salah lihat. Lama tak dapat catat dari bini, mata kau jadi samar, timpal Mang Tata. Beneran tuh, tengok. Berjalan ke arah sini. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Cihui, teriak Mang Kirman. Kau ya bokir. Dasar mata keranjang. Ingat bini kau di rumah belum lepas pantang, jawab Mang Tata sambil menyonor kepala Mang Kirman. Mau kemana, Neng? Malam-malam begini masih keluyuran. Gak takut ada kucing garong apa? Tanya Mang Kirman. Perempuan tersebut hanya dia menundukkan kepala, tidak menjawab sama sekali. Saat Mang Kirman hendak menyentuh pundak perempuan tersebut, perempuan itu menoleh dan tersenyum lebar sambil memperlihatkan deretan gigi runcingnya dan wajahnya yang pucat dengan lingkar hitam di area mata. Kemudian berkata, sakit, tolong saya, Mang. Hantu! Mang Tata berteriak sambil berlari meninggalkan Mang Kirman yang sedang berdiri kaku. Kemudian perempuan tersebut tertawa nyaring. Tak, tungguin Elah, malah dia yang lari duluan, teriak Mang Kirman sambil mengejar Mang Tata. Setan sialan, teriak Mang Kirman sambil berlari tunggang langgang. Kemudian setan itu terbang dan menghilang di kegelapan malam. Singkat cerita, desas-desus adanya teror hantu yang berkeliaran terdengar ke telinga Heru. Namun Heru mengabaikannya karena tidak percayakan cerita tahayul tentang sosok hantu itu. Di keluarga Intan, orang tua Intan nampak gelisah dan khawatir
kenapa anaknya belum pulang juga sudah sehari semalam tidak pulang. Padahal Intan pamitnya hanya pergi ke klinik. Nak, Mbak Yumu kok belum pulang? Ibu jadi khawatir. Tutur ibunya Intan kepada anak bungsunya Lestari. Iya bu, padahal pamitnya mau ke klinik sebentar. Aku sudah menawarkan diri untuk mengantar Mbak ke klinik, tapi dia menolak bu. Haduh, coba kamu telepon Mbak Yumu. Ibu khawatir. Sebentar bu, aku coba telepon dulu. Tersambung tapi tidak diangkat bu. Duh Gusti, kemana kamu Cahayu? Apa jangan-jangan mbakmu pergi sama Juragan Heru, Nduk? Tanya Bu Rumi. Bisa jadi. Besok ibu tanyakan kepada Juragan Heru di mana Mbak Intan, jawab Lestari. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita di channel Sampul Hitam. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.